Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Perkenalkan, saya Sofin Larasati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu video pembelajaran mengenai materi sosiologi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa? Tidak ada yang tahu? Oke, jadi kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi lembaga sosial dengan submateri definisi lembaga sosial, karakteristik, dan juga tipe-tipe lembaga sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu nih tujuan pembahasan kali ini. Jadi, tujuan pembahasan kali ini adalah teman-teman dapat menjelaskan definisi lembaga sosial, memahami karakteristik lembaga sosial, dan teman-teman dapat menjelaskan tipe-tipe lembaga sosial. Teman-teman, dalam lembaga sosial menekankan pada sistem tata kelakuan atau yang sering kita sebut dengan norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Jadi, fungsi dari norma adalah sebagai panduan tentang apa yang dianggap benar atau salah, pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi di masyarakat. Norma juga merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pengendalian sosial. Mereka berperan dalam membentuk perilaku individu atau kelompok, serta pengendalian sosial menggunakan norma sebagai alat untuk mencapai tujuan pengaturan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kira-kira kenapa sih ada sistem pengendalian sosial? Sistem pengendalian sosial dibutuhkan sebagai bentuk preventif dan juga sebagai bentuk represif. Yang pertama, pengendalian sosial preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma dan hukum. Jadi, pendekatan ini berfokus pada pencegahan perilaku yang tidak diinginkan. Kata kuncinya adalah pencegahan ya teman-teman. Contoh strategi pengendalian sosial preventif adalah dengan melibatkan pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan promosi etika serta nilai-nilai positif. Yang kedua, pengendalian sosial represif adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran norma. Dalam hal ini melibatkan penegakan hukum dan juga sanksi yang diberikan individu atau kelompok yang melanggar norma atau hukum. Contoh strategi pengendalian sosial represif mencakup penegakan hukum oleh aparat kepolisian, pengadilan, dan lembaga hukum lainnya dengan sanksi seperti denda, penjara, atau sanksi yang lainnya. Lalu, apa sih hubungan antara norma, pengendalian sosial, dan juga lembaga sosial? Norma, pengendalian sosial, dan lembaga sosial adalah tiga konsep yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mengatur perilaku individu dan juga kelompok dalam masyarakat. Lembaga sosial merupakan tempat norma diterapkan. Lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, agama, pemerintah, dan yang lainnya berperan dalam menerapkan norma dan juga menjalankan pengendalian sosial. Masing-masing dari lembaga tersebut memiliki peran dalam mengajarkan dan juga menerapkan norma-norma tertentu di dalam masyarakat. Contohnya, keluarga bisa menjadi tempat pertama di mana individu belajar tentang norma dan juga nilai-nilai sosial. Sementara sistem hukum adalah lembaga yang mengatur dan juga menegakkan aturan serta norma hukum. Sekolah juga merupakan lembaga sosial yang membantu kita belajar ilmu pengetahuan, teman-teman, dan bagaimana berperilaku dengan baik di masyarakat. Agama juga bisa menjadi lembaga sosial yang mengajarkan kita tentang keyakinan dan juga moral. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial merupakan organisasi atau struktur dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Lembaga-lembaga sosial ini memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan juga ketertiban sosial. Nah, teman-teman, lembaga sosial juga memiliki beberapa karakteristik loh. Yang pertama, memiliki simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. Misalnya, simbol timbangan pada lembaga hukum dan tuturi handayani pada lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki tata tertib atau tradisi. Tata tertib dan tradisi dibuat sebagai panutan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh anggotanya. Misalnya, lembaga keluarga memiliki aturan tidak tertulis untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, usianya lebih lama dari usia anggota. Lamanya usia lembaga sosial membuat adanya pewarisan dari generasi ke generasi. Contohnya, dalam lembaga keluarga terdapat sistem tradisi pewarisan yang dari dulu sampai sekarang masih kita anut. Yang keempat, adanya ideologi atau sistem gagasan. Ideologi atau sistem gagasan yang dimiliki dianggap ideal oleh anggotanya. Misalnya, lembaga politik atau lembaga hukum memiliki ideologi Pancasila. Dan yang kelima, memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga. Misalnya, buku adalah alat kelengkapan utama dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan, yakni bahwa lembaga sosial itu ada, tidak akan lenyap begitu saja. Lembaga sosial terbentuk dalam waktu yang lama dan biasanya akan bertahan dalam waktu yang lama pula. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki 5 tipe lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial berdasarkan perkembangan. Terdiri dari inclusive institution yang merupakan lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat. Contohnya adalah lembaga pernikahan dan juga lembaga agama. Yang kedua, enacted institution, yakni lembaga sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga ekonomi. Yang kedua, lembaga sosial berdasarkan sistem nilai. Yang pertama, ada basic institution, yang merupakan lembaga sosial yang dianggap penting karena lembaga ini memiliki nilai-nilai yang mendasar. Misalnya adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga kesehatan. Dan yang kedua ada subsidiary institution, merupakan lembaga yang bersifat sekunder sehingga dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Misalnya adalah lembaga pariwisata. Kemudian tipe lembaga sosial yang ketiga adalah lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Yang pertama ada approved sanction institution, merupakan lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga hukum. Dan yang kedua adalah unsanctioned institution, merupakan lembaga sosial yang tidak diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah organisasi kejahatan jaringan terorisme. Tipe lembaga sosial yang keempat adalah berdasarkan penyebarannya. Yang pertama ada general institution, merupakan lembaga sosial yang dikenal secara luas dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Misalnya adalah lembaga hukum. Dan yang kedua adalah restricted institution, merupakan lembaga sosial yang penyebarannya hanya di lingkungan kelompok tertentu. Misalnya adalah lembaga agama. Di setiap agama itu pasti berbeda-beda. Misalnya, agama Islam memiliki Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian agama Kristen memiliki Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah lembaga sosial berdasarkan fungsi. Yang pertama ada operative institution, merupakan lembaga sosial yang berfungsi menghimpun berbagai cara dalam mencapai berbagai tujuan masyarakat. Misalnya, dalam perkembangan lembaga ekonomi di era digital seperti saat ini, muncul berbagai aplikasi e-commerce agar masyarakat mudah memenuhi kebutuhannya. Kalian juga merasakan hal itu kan? Yang kedua, regulative institution,
merupakan lembaga sosial yang berfungsi mengawasi nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya, kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan sebagai bagian dari lembaga hukum yang hadir untuk mengawasi masyarakat agar tetap bertindak sesuai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, itu tadi materi video pembelajaran kita kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, dan tipe-tipe lembaga sosial yang terdiri dari lembaga sosial berdasarkan perkembangan, sistem nilai, penerimaan masyarakat, penyebaran, dan juga berdasarkan fungsi. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi, salam solidaritas.